Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Baik, perkenalkan nama saya Tulus Wahyono, NRP 80105068, mekanik dari Set Korea. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan untuk materi COH damper engine sistem HD ya. Pada COH damper sistem HD ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahapan pertama yaitu persiapan ya. Persiapan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah persiapan dokumen. Persiapan dokumen yang harus kita sediakan seperti WO, BAPP, dan juga SOP manual, passbook, dan QA, Q4, Q5, Q6, dan juga pastinya kita tidak lupa dokumen JSA ya, Job Safety Analysis, yang berisi tentang step-step atau langkah-langkah pekerjaan yang akan dilakukan dan bahaya-bahaya apa saja yang kemungkinan terjadi pada pekerjaan tersebut dan bagaimana cara menanggulangi bahaya-bahaya atau risiko-risiko pekerjaan tersebut. Persiapan yang kedua yaitu adalah persiapan tool yang harus kita sediakan, pastinya adalah common tool ya, common tool dan juga special tool ya. Special tool yang kita pergunakan pastinya seperti alat ukur, seperti micrometer, color checker. Sebelum kita melakukan proses overhaul komponen damper, ada beberapa step atau langkah yang harus kita perhatikan. Adapun langkah pertama yaitu kita harus lakukan plugging dulu ya. Plugging yaitu menutup saluran-saluran atau lubang-lubang pada komponen damper tersebut ya. Yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan yang perlu kita lakukan adalah washing ya, atau pre-washing ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan sebelum pembongkaran agar komponen tersebut dalam kondisi bersih ya. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua untuk dilakukan washing adalah untuk kita mengetahui ya adanya kerusakan di awal, adanya potensi-potensi seperti kerusakan atau keretakan ataupun kekurangan pada komponen tersebut ya. Setelah kita lakukan washing, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita harus memberi marking ya, memberi marking antara flank, inner body dan outer body ya. Itu kita harus beri marking dengan tujuan agar pada saat nanti pemasangan ulang itu tidak ada perubahan ataupun memudahkan kita pada saat pemasangan kembali ya, akan menjadi guidance. Yang kedua tujuannya dikasih marking adalah agar tidak tertukar dengan komponen damper atau komponen unit lainnya ya. Nah, setelah dilakukan marking baru kita lakukan disassembly. Nah, adapun step-step di assembly adalah sebagai berikut ya. Langkah-langkah pembongkaran yaitu pertama, lepas bolt mounting 31 pada plank damper 32, lalu lepaskan inner body 36 dan rubber damper 34 dan 35 dari outer body 37, dan pastikan beri tanda untuk letak posisi rubber damper, jangan sampai terbalik antara small dan big-nya ya. Dan langkah selanjutnya yaitu remove snap ring 30 dan cap 29 dari inner body, lalu bersihkan komponen damper. Setelah langkah selanjutnya setelah proses diassembly adalah langkah inspection dan measurement ya, yaitu langkah pengukuran. Apa-apa yang perlu dilakukan inspection atau pengukuran pada komponen damper, yaitu pertama adalah washingnya dulu ya. Washingnya apakah dia itu terjadi keretakan ataukah dia itu terjadi splitting atau chipping ya pada komponen tersebut. Apabila kita mengetes mengetahui keretakan dengan cara kita menggunakan color checker ya. Kita pastikan menggunakan color checker untuk mengetahui adanya keretakan pada suatu komponen. Yang kedua housingnya yaitu khususnya untuk 7855 yaitu untuk dudukan esi das ya. Kita harus lakukan
pengukuran pada dudukan sidak, apakah dia itu terjadi kausan sehingga sidak itu bisa loss ya atau bisa kendor. Nah, untuk hosting yang perlu juga kita perhatikan adalah untuk bushingnya ya, untuk dudukannya bushing kita harus lakukan pengukuran dan juga inspection ya, apakah dia itu terjadi kausan ataukah dia itu terjadi kerusakan bushing atau crack ya. Nah, setelah kita inspection dan lakukan pengukuran pada cover damper, langkah selanjutnya yaitu kita membongkar ya. Nah, membongkar antara flank, inner body dan outer body itu tidak boleh tertukar ya. Nah, pengukuran selanjutnya yaitu kita harus lakukan pengukuran pada subnya ya, subnya damper ya. Nah, yang perlu diperhatikan pada sub damper adalah pertama dudukan inner bearing ya, atau di bearingnya itu dudukannya itu kita ukur ya, apakah dia itu mengalami kausan yang berlebih sehingga bearing itu hanya duduk tidak dalam press fit ya. Nah, setelah sub yang kita harus lakukan pengukuran kembali yaitu spline-nya ya. Spline pada sub damper kita harus perhatikan apakah pada spline tersebut sudah mengalami kausan ataupun kerusakan ataupun mungkin keretakan ya pada spline tersebut. Terus langkah selanjutnya yaitu untuk hosting ya atau untuk outernya ya. Pastikan pemasangan inner, flank dan outer itu tidak boleh tertukar ya. Dan setelah langkah selanjutnya untuk pengukuran yaitu pada outernya ya. Outernya apakah dia itu terjadi kausan ataupun terjadi kerusakan seperti retak ataupun chipping atau fitting pada komponen tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah assembly ya. Langkah assembly yang perlu diperhatikan adalah satu, pada pemasangan damper, pada pemasangan rubber damper itu posisi small dan big, karena ini rubber damper khusus untuk AD785 itu kan ada small dan ada big ya. Nah, posisi small dan big ini tidak boleh tertukar ya, karena apabila posisi rubber damper itu dia tertukar maka akan mengakibatkan terjadi noise dan getaran pada unit tersebut ya. Nah, poin selanjutnya setelah rubber damper adalah kita harus memberi grease ya. Kita harus memberi grease pada INS grease. Kita harus memberi pada INS grease. Nah, sebelum itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu pemasangan flag terhadap outer body dan juga inner body. Pemasangan flag yang harus kita perhatikan dan kita harus lakukan adalah memberi RG6 ya, memberi RG6 atau liquid gasket dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar tidak ada kebocoran grip yang akan keluar pada komponen damper tersebut ya. Makanya kita harus memberi RG6. Terus yang kedua, pada saat kita pemasangan damper atau assembly itu, pastikan bolt mounting damper itu harus diberi cutting material ya, yaitu Loctite LT2 ya, untuk memperkuat pada ikatan bolt mounting damper tersebut ya. Setelah bolt mounting itu diberi Loctite dan kita top sesuai standar ya. Nah, okay. Setelah kita sudah assembly, yang perlu diperhatikan pada saat kita nanti akan mengkompletit damper pada engine, yaitu kita harus melakukan pengukuran inlay ya. Kita setelah selesai assembly, kita pasang di unit. Yang harus kita perhatikan yang harus dilakukan yaitu pengukuran inlay kembali ya. Kita harus pengukuran inlay engine sebesar standarnya antara 0,14 mm sampai 0,32 mm ya. Nah, inlay itu harus masuk dalam range tersebut. Yang kedua adalah saat kita mengconnect front breaker ya, yang
perlu diperhatikan adalah bot motor tersebut harus diberi coating material. Coating material seperti Lockset 2 ya. Coating material Lockset 2 yang kita harus beri dan kita lakukan pengotokannya. Untuk pengotokan untuk 785 jilid 7 dia menggunakan bot 30 ya, sehingga toknya adalah 56 kilo ya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bentuk kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.